Ya, kembali bersama kami dialog publik tentang UMKM bangkit di Kabupaten Demak. Tadi kita sudah ke pemasaran digital yang untuk meningkatkan kelas daripada UMKM di Kabupaten Demak. Karena memang kalau pelaku UKM, kita berbicara pelaku UKM apalagi yang tradisional, itu banyak yang belum bisa melek teknologi, banyak yang udah sepuh-sepuh barangkali. Nah itu bagaimana kalau mungkin para anak-anak muda itu juga dilibatkan untuk membantu pemasaran produk mereka. Sejauh ini seperti apa Ibu? Betul, jadi kita memang mengajak para anak-anak muda yang tentunya secara skill membuat itu kurang mungkin ya. Iya. Kalau para sepuh, ibu-ibu sepuh atau bapak-bapak sepuh itu secara rasa itu tidak diragukan lagi, tetapi jualnya mungkin hanya di lokal saja, di pasar saja mungkin. Nah ini kita memang adanya keterlibatan anak-anak muda yang sudah melek teknologi dan tentunya saling melengkapi, yang ini bisa membuat produksinya, nah yang anak-anak muda ini membantu dalam pemasarannya. Iya. Oke, baik. Jadi ada sinergitas yang sangat baik ya, karena merupakan tanggung jawab bersama juga. Dan kini saatnya para Bapak Ibu audiens, mungkin para pelaku UKM, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isti'anah dari UMKM Kabupaten, dari UMKM Restuwali dan kelompok wanita Tani Restuwali 2, Desa Karangrowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Produk saya yaitu olahan jambu, Bu. Salah satunya yaitu manisan jambu coklat. Itu mendapatkan juara 2 lomba Grenova tahun 2020. Dan ada lagi sirup jambu, jus jambu, manisan jambu original, dodol jambu dan lain-lain. Semuanya dari olahan jambu dan belimbing. Untuk pemasaran online, memang saya sudah dipasarkan dari mahasiswa-mahasiswi, dari UMZ, dari UNES, juga Universitas Semarang yang pernah PKL di tempat saya. Jadi dia memasarkan online. Tetapi kendalanya, Bu, kalau yang minuman itu dengan ongkir. Kalau yang makanan itu kendalanya kalau beli online itu tidak keren, tapi kalau beli langsung di tempat di Demak atau di pusat oleh-oleh Demak itu dia bangga karena dia bisa wisata di Demak dan membawa oleh-oleh khasnya, begitu Bu. Pertanyaan saya terkait dengan pemasaran offline, bagaimana kalau Kabupaten Demak ini dibangun tempat oleh-oleh khas atau pusat oleh-oleh untuk UMKM, sehingga para wisatawan itu bisa mudah mendapatkan produk-produk UMKM yang tersentra tersebut. Karena dia kalau pulang membawa oleh-oleh itu merasa bangga, begitu Bu. Pertanyaan saya yang kedua yaitu tentang kedepannya nanti kalau sudah dibangun pusat oleh-oleh, bagaimana caranya untuk para wisatawan itu bisa mampir ke tempat pusat oleh-oleh tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dulu ya Bu ya, udah jadi juara ya. Dan ini memang benar-benar udah naik kelas, salah satu contohnya. Silakan Ibu Bupati. Terima kasih. Jadi saya ucapkan selamat juga itu Bu, luar biasa. Tadi berkaitan dengan pusat oleh-oleh, sebenarnya di Kabupaten Demak memang sudah ada, tetapi mungkin kurang dipromosikan begitu nggih. Dan tentunya kedepannya kami ingin bisa antara Dinas Dindakop ini dengan Dinas Pariwisata bisa berkoordinasi. Kalau bisa berkoordinasi, akhirnya pertanyaan yang kedua tadi, para wisatawan bisa mampir, tidak hanya karena dua tempat wisata kita, tempat wisata religi, insya Allah tidak akan pernah sepi begitu. Jadi bisa nanti dari Dinas Pariwisata membuat konsep yang setelah wisata religi harus mau datang ke tempat tersebut, pusat oleh-oleh Demak, untuk membeli. Tidak mungkin tidak hanya 1-2, akhirnya mengenal dan nanti kalau ke Demak beli lagi, begitu ya Bu ya. Dalam rangka untuk memberdayakan pelaku UMKM di Kabupaten Demak,
kita punya e-katalog lokal, ya, di mana sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat itu 40% Ya. dari belanja daerah dan jasa pemerintah Kabupaten Demak dan pemerintah kabupaten kota se-Indonesia itu harus menggunakan produk UMKM, sehingga kami memfasilitasi teman-teman pelaku UMKM itu bisa masuk dalam e-katalog lokal. Kami tidak hanya mendorong tapi juga memfasilitasi, membantu agar teman-teman UMKM ini bisa mendaftar di bagian BBJ, bagian pengadaan barang dan jasa SEDA, untuk bisa masuk dalam e-katalog lokal. Karena ini harus mendaftar. Jadi mereka harus datang ke BBJ, bagian tadi itu. Pembangunan itu harus mendaftar, harus memasukkan akun, membuat akun. Jadi mendaftar, membuat akun, baru masuk dalam e-katalog lokal. Itu nanti bisa ada proses jual beli antara UMKM dan OPD yang ada. Kalau yang BBJ mungkin mereka belum paham, mungkin dari pelaku UKM bisa ke Dindakop untuk bertanya lebih jauh lagi untuk bisa diedukasi bagaimana caranya. Kami tidak hanya mendampingi, tapi kami antarkan. Nanti diantarkan. Kami daftarkan ke BBJ. Ya, karena mungkin teman-teman kan tidak familiar dengan bagian BBJ. Nanti kami fasilitasi, kami dampingi untuk membuka akun. Karena tanpa membuka akun ini, tadi Ibu Bupati menyampaikan tidak kan bisa masuk dalam akses pengadaan barang dan jasa milik pemerintah Kabupaten Demak. Iya. Jadi karena judulnya aja e-katalog gitu kan, jadi memang harus daftarnya juga mereka harus punya akun digital tadi. Jadi sudah jelas ya Ibu ya. Barangkali ada yang lain lagi yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Susmadi dari UMKM Minamamur, Desa Sriwulan, Kecamatan Sayo, Demak, bergerak dalam bidang budidaya dan olahan ikan. Khususnya sini ada ikan bandeng. Oke. Untuk bidang olahan ikan bandeng ini karena di sektor perikanan dan kelautan Kabupaten Demak ini mempunyai potensi yang besar. Ya, sendiri kami sudah mengadakan di sektor olahan dan juga budidaya. Alhamdulillah dengan bimbingan dari berbagai macam pihak di Demak, termasuk Dinas Kepemudaan UKM, baik pemasaran online dan sebagainya, yang bersinergi dengan berbagai macam OPD atau dinas sudah alhamdulillah sudah berjalan. Dan ini yang kami tanyakan, karena pemasaran baik di lokal maupun nasional ini kami sudah merasa sedikit puas Pak, sudah bisa merambah ke mana-mana. Dan untuk harapan kami, bagaimana kiat atau dukungan pihak Pemda Demak untuk produk-produk kami ini bisa mendunia, dalam arti bisa terjual ke luar, sehingga kami bisa tidak hanya naik kelas tapi bisa punya potensi yang lebih luas. Gitu Pak, terima kasih. Bapak boleh saya dijelaskan lagi mungkin sejauh ini produk-produk olahannya apa saja dan dijual ke daerah mana saja? Produk kami ada yang pertama adalah bandeng presto, bandeng sama akun, juga otak-otak bandeng, ada juga produk yang termasuk pepes dan makanan jadi, termasuk ada sedikit inovasi olahan yang sudah kami pasarkan, yaitu bandeng kopior Bu. Itu makanan yang siap saji. Itu yang lain belum ada, kemudian lambat laun nanti akan brandnya akan tersiar atau bergerak lebih cepat. Bapak sudah sehingga berkelompok atau mandiri selama ini juga aja? ada kelompok dan juga kami memfasilitasi kelompok yaitu Mino Sarano Mulyo, dan kami sendiri punya brand yang bandeng Sriwulan. Terima kasih Pak Is. Terima kasih. Monggo Bapak. Pak Sus ya? Pak Sis. Ya, Pak Sus. Oh Pak Sus. Katanya Pak Sis dengan Nadi. produk bandeng ini sudah kita apresiasi. Mereka Pak Sus ini sudah bekerja sama dengan para pembudidaya. Ya. Nah, memang untuk bandeng ini ada spesifik. Bandeng produk Demak ini lebih baik daripada daerah lain, karena tidak bau lumpur. Ya, rasa tasnya beda. Nggak tahu ini karena tekstur tanahnya apa kolamnya atau bagaimana. Kemudian
dari proses pengolahannya sudah cukup bagus, packagingnya cukup bagus, sudah dengan vakum dan lain sebagainya. Hanya untuk pemasaran ini yang masih perlu untuk kita dorong. Dan saya kira kalau pemasaran sudah sustain, ini yang terus menerus, seperti kalau di daerah lain ini kan sustain, bahkan pada ngantri, bandeng baru direbus saja sudah pada ngantri. Ini kan sudah luar biasa karena ada tas yang beda, rasa yang beda. Kok dibela-belain ngantri, beli bandeng presto kok dibela-belain ngantri. Nah ini nanti mungkin Pak Sus juga mendesain semacam itu dulu. Ada karakteristik olahan bandeng yang khas Sri Wulan, ya meskipun sering rob, tapi kan tasnya ini yang dijaga. Ini nanti tentunya dari Dindakop akan terus mendorong Pak Sus dengan beberapa kreasi. Ini aja misalnya ini yang sudah jual. Ini mungkin nanti dilengkapi juga. Expirednya tanggal berapa sih? Oh sudah ada ya ini ya. Oh kode produksi ini sudah ada. Ini sudah cukup bagus. Sertifikasi halalnya sudah bagus. Itu hasil bandengnya Bapak? Nih. Cuman Pak Sus. Ini kita lagi membangun brand, Bu. Iya. Ya, kan maaf masyarakat kita kan sekarang kan taunya bandeng Juwana, padahal itu bandengnya juga bandeng dari Demak. Tapi kan mindset konsumen ini sudah demikian. Jadi banyak produk bahan baku yang ada di kita, tapi kena brand daerah lain. Nah ini memang apa istilahnya ya butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Nah ini mungkin dikonsumsi di pasar-pasar besar ini kan mungkin belum ada. Kami yakin di pasar kita malah justru banyak yang produk dari luar. Jadi harus terus belajar ya para pelaku UKM ini melihat kenapa produk sebelah bisa laris manis. Saya harus belajar apa yang membuat itu bisa memacu lah agar bisa dia juga ikut laris manis seperti itu. Mungkin dari Pak Iskandar ada yang menambahkan? Ya, jadi dalam rangka meningkatkan kualitas UMKM di tempat kita di Kabupaten Demak ini, kami terus mendorong pelaku UMKM ini bisa terus berkembang. Pertama terkait dengan digitalisasi pemasaran, ini sangat penting. Saya sering menekankan kepada teman-teman UMKM, manfaatkan teknologi yang ada. Kalau Anda ingin tetap survive, Anda harus bisa menyelesaikan dengan kondisi lingkungan, bisa menyelesaikan diri dengan keinginan pelanggan. Ya. Apa Pak sih sudah memasarkan online bandengnya? Sudah ya. Oke, baik. Berarti sudah ada di level itu juga. Baik, masih adakah Bapak Ibu yang ingin menanyakan? Oh baik, masih ada satu lagi. Silakan Ibu. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani dari Desa Mbotorjo. Nuwun sewu Ibu, ini kami termasuk perintis UMKM baru yaitu di bidang pembibitan anggur. Sedikit bercerita Ibu. Waktu pandemi COVID-19 kebetulan banyak sekali suami waktu itu nganggur gitu. Terus kita berupaya bagaimana supaya kita bisalah itu akhirnya ada teman yang menawarkan bagaimana kalau kita coba-coba untuk membibit anggur. Karena selama ini kan banyak bibit anggur yang kecut itu loh Bu, jenis bila itu kan kecut. Bagaimana supaya dia itu bisa nanti dikonsumsi, akhirnya kita melakukan kayak pruning, kayak disetek gitu Bu. Akhirnya alhamdulillah dari hari ke hari sampai saat ini bibit ternyata sudah bisa hidup dan saat ini kita memiliki 23 varian Ibu. Dan alhamdulillah juga sudah banyak sekali peminatnya, akan tetapi karena baru mungkin belum terkenal Ibu. Kemudian dari sini ternyata anggur di Demak bibitnya juga bisa berbuah Ibu. Karena itu kami mohon untuk dukungan dan support dari Pemkab Demak. Mungkin bagaimana cara kami perintis usaha UMKM baru agar bisa masuk di komunitas UMKM Demak. Agar
ya dapat bantuan permodalan maupun bantuan-bantuan yang lainnya. Seperti itu juga untuk memperkenalkan bahwa anggur di Demak itu bisa berbuah dan juga bisa dinikmati, dan alhamdulillah juga selain menjual bibit, kami juga menjual buahnya, Ibu. Oh, sudah buahnya. Demikian. Sudah berapa banyak Ibu produksinya? Produksinya sampai saat ini ya masih skala menengah karena kami kan juga baru 2 tahunan di tahun 2020 sampai saat ini 2022. Sampai berapa kintal, kilogram? Kalau Satu kintalnya pohon. belum, Ibu. Oh. Paling karena kami juga terkendalanya itu diserang hama tikus. Tikusnya naik. Iya, tikusnya main anggur. Oh gitu, karena kan dia harus tinggi kan? Iya. Memanjat. Tinggi dan Manjat juga gitu. kita ada tikusnya UV-nya canggih. juga di atasnya. Kita kasih UV. Tikus dasi rendah. Kemarin alhamdulillah sudah 2 kali panen. Sekali panen ya alhamdulillah sekitar 30 kilonan 30 kilo. dari berbagai jenis varian. Oke, baik. Dibudidayakan di lahan dataran rendah atau bagaimana bisa diceritakan? Iya, di dataran rendah. Oke. Karena kami Nuwun Sewu lahannya juga tidak seluas. Iya. Awalnya di pot, ternyata di pot bisa berbuah. Terus akhirnya kami pindah di lahan yang sekitar ukuran 9 kali 13 meter. Ya. Bisa. Dan itu bibitnya udah Ibu jual kemana saja? Kemarin sudah sempat juga dijual ke Jawa Timur. Cuma kami kan terkendala juga karena kalau bibit itu kan juga packingnya ada garansinya juga sih. Ya. Nah untuk yang sementara ini yang banyak juga lokalnya di Demak. Oke. Cuma kami terkendala itu tadi karena belum masuk komunitas UMKM. Belum banyak dikenal. Iya, Baik. belum dikenal. Ya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, Bapak terima matur nuwun. kasih, Assalamualaikum Bu Ani. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Bupati. Satu inovasi baru Betul. ternyata di Kita baru tahu juga ya. itu. Dan ada hikmah dari nganggur berbudidaya bibit anggur gitu. Jadi Silakan Ibu. Oke. Jadi ini Bu Ani, mungkin kalau ini benar-benar kreatif sekali ya. Ya. Mungkin bisa lah nanti dari Dinas Tindakop untuk mendaftar Bu Ani, dan tentunya mungkin dari Dinas Pertanian juga itu yang tentunya nanti bisa dibantu dari sektor apanya, Pemupukannya. Untuk dari budidayanya, betul ya. untuk pembudidaya, karena ini berkaitan dengan tumbuhan ya. Nanti yang berkaitan dengan pemasaran atau apalagi Bu Ani tadi menginginkan kalau ada program apa itu kita diikutkan gitu ya. Kepinginnya seperti itu ya. Nanti bolehlah Dindakop untuk mendaftar Bu Ani. Ini karena unik, tidak ada baru pertama mungkin ya. Kalau yang lainnya kan jamu nanti ada tercetus anggur Demak begitu. Anggur bukan anggur minuman. Anggur buah. Anggur buah yang nanti kalau sudah produksi buahnya nanti bisa dikembangkan atau munculkan produk-produk olahan dari anggur, mungkin seperti di Arab ya, kismis gitu ya, nanti kismis Demak gitu ya. Semoga nanti kedepannya semakin berkembang. Bisa Bu nanti kita daftarkan, mungkin kalau sajian buah nanti juga bisa buah anggur Demak gitu. Iya, betul sekali. Nanti diikutkan Bu ini untuk bisa lebih dikenal masyarakat lagi. Iya. Kalau dari Dindakop apa yang bisa dibantu Pak? Ya. Jadi di Demak itu kan ada forum UMKM. Forum UMKM, jadi forum bagi pelaku usaha UMKM. Perkumpulan mereka, komunitas. Jadi kalau pengen ingin bisa lebih berkembang usahanya, tentu ini harus bisa masuk dalam forum UMKM. Nanti daftar aja ke situ, Bu. Forum UMKM. Kemudian ke depan, ini memang betul unik ini Bu anggur. Saya baru mendengar ini. Mungkin kalau tidak hanya Mbak, nanti aja mungkin ada tetangganya yang lain usaha itu, nanti kita bisa bentuk klaster. Klaster khusus dari buah anggur itu. Kalau misalnya seperti yang diupayakan Bu Ani tadi, kan belum menjadi klaster, apakah juga bisa mengakses untuk bantuan permodalan tadi? Bisa. Jadi bantuan permodalan itu semuanya bisa mengakses Bu, tempat kami. Karena pendaftaran secara online, kami membuka secara online. Siapapun nanti bisa mendaftar. Nanti kami akan melakukan kurasi, melakukan verifikasi, validasi. Apabila memenuhi syarat, tentunya nanti akan kami usulkan rekomendasi ke Kementerian Koperasi atau provinsi atau dianggaran dari APBD. Jadi dari hulu ke hilir, dari mulai bahan baku sampai dengan permodalan pemasaran kami dampingi, kami bantu nanti. Apalagi nanti kalau udah produksi cukup banyak bisa masuk di e-katalog juga ya Pak ya, jadi bisa berkelanjutan.
Masih adakah? Oh baik, silakan Ibu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustika Yuliarti, owner dari Batik Natra, Natural Kreatif Batik, batik warna alami. Alhamdulillah pandemik ini, pasca pandemik ini, pemerintah sangat-sangat semangat untuk membantu kami pelaku UMKM untuk bangkit gitu kan, dan otomatis kami selaku pelaku UMKM pun jadi tambah semangat untuk bangkit. Nah, berkaitan dengan itu Bu, itu otomatis mempengaruhi pada bahan baku. Jadi saat ini itu kenaikan bahan baku yang saya rasakan, walaupun saya masih selaku pelaku batik baru dari 2019 baru muncul, habis itu melempem karena pandemik. Nah ini semangat otomatis terjadi kenaikan bahan baku yang tahun kemarin itu 2021 kami mengalami sekitar 10 kali kenaikan bahan baku. Nah, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pemodalan tadi Bapak Ibu. Jadi saya sendiri kan sudah ada peminjaman di bank. Cuman karena berkaitan dengan adanya kenaikan bahan baku dan lainnya otomatis ternyata kurang. Dan memang dari segi pemasaran kita juga aktif supaya bagaimana uang itu kan berputar ya Bu. Nah di sini yang ingin saya tanyakan ke pemerintah daerah, apakah ada teknis pemodalan di luar dari KUR kalau misalnya kita belum lunas gitu. Oke. Demikian pertanyaannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yustika, apakah batiknya yang dipajang di sini? Oh baik, keren sekali. Terkait dengan permodalan, memang di Indakop itu kerjasama dengan perbankan. Untuk KUR itu dengan BRI dan Bank Jateng, bunga 6%. Dan plafonnya sampai 500 juta dengan agunan. Kami juga kerjasama dengan PT Pegadaian Persero Sabun Demak untuk penyaluran kredit ultra mikro. Ya, jumlahnya plafonnya 10 juta per pelaku usaha. Nah, memang kalau di luar itu, di luar dari perbankan maupun dari BUMN seperti Pegadaian, ada dari Pemkap yang disampaikan Pak Sekda tadi. Dari kita juga ada untuk kredit mikro, ya, ada. Nah, nanti dari panjenengan nanti akan kami pelajari dan akan kami usulkan apakah nanti di BRI, di Bank Jateng atau mungkin di Pegadaian. Kalau nanti kan sebetulnya Bu Yustika sudah, cuma belum lunas pinjamannya. Nah, apakah bisa mendapatkan modal mungkin dari di luar KUR gitu? Ya, tadi ada dari tempat kita, dari Pemda itu tadi ada kan. Dari Pegadaian itu kan ada kan. Jadi bisa mengakses ke KUR, bisa ke Pegadaian, bisa dua jalur bisa ditempuh. Pegadaian bisa. Gitu ya? Ini Pegadaian ini ada 10 miliar. Oke. Anggaran yang baru terserap baru 600 juta. Ini kan sangat luar biasa besarnya ini. Dan kami juga mengajak pada PT Pegadaian untuk bisa mensosialisasikan pada pelaku PKL, ada 9 angkatan kemarin kami melakukan pelatihan juga pada teman-teman pelaku UMKM. Dan mudah-mudahan 10 miliar ini bisa terserap di Kabupaten Demak sampai akhir tahun. Iya betul, apalagi ini sudah masuk di akhir tahun gitu ya. Karena memang ternyata permasalahan permodalan tidak hanya dikeluhkan oleh pelaku mikro. Untuk setingkat batik yang seperti kita lihat, apalagi dengan pewarna alami, mereka harga jualnya juga lumayan tinggi gitu ya. Dan mereka karena memang kenaikan harga BBM itu sangat mempengaruhi. Selama 2021 10 kali naik untuk bahan baku. Silakan Ibu agar mereka tetap bisa berusaha. Monggo. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Iskandar, dari kemarin Pegadaian menggandeng Dindakop untuk para UMKM ini bisa meminjam. Sepertinya walaupun pinjam di tempat lain masih bisa untuk difasilitasi oleh Pegadaian berapapun. Mereka sangat mempermudah para UMKM untuk mengembangkan, memperbesar usaha-usahanya. Jadi nanti sepertinya mungkin kalau Himbara gitu ya, nanti akan melihat kemampuan. Ya, dilihat apalagi dia lancar untuk lancar dalam pembayaran. Ini pinjaman. Kan di blacklist atau enggak. Kalau Mbak Natra ininya bagus,
Saya kira untuk ngambil yang di tempat lain tentu bisa. Dan kita punya BUMD yang bisa mensupport seperti yang tadi disampaikan Pak Sekda dari BPR, BKK itu, kemudian dari LKM pun juga bisa ya. LKM juga bisa, monggo nanti dari bisa berkoordinasi dengan Dinas Dindakop mungkin berapa besar yang mau dipinjem gitu, monggo. Kalau berapa mungkin sedikit bisa dari Pegadaian, yang besar dari BUMD bisa ada LKM, ada BPR, BKK Demak, itu banyak. Kita punya lembaga keuangan yang cukup banyak membantu para UMKM gitu. Iya, karena memang para pelaku usaha jika mengalami kesulitan banyak-banyaklah bertanya, banyak berusaha ke instansi terkait. Karena memang pemerintah datang untuk membantu para pelaku UKM untuk bisa meningkatkan kualitas, kuantitas produk juga, agar memang, karena pelaku UKM ini kan juga meningkatkan perekonomian daerah. Tidak ada apa-apanya jika tidak bergerak para pelaku UKM ini. Pak Sekda, barangkali apa lagi mungkin yang harus disadarkan kepada masyarakat? Karena kan di antara banyak masyarakat yang masih suka untuk berjualan, untuk berbelanja di pasar digital, kita juga harus ungkit agar bisa meningkat juga penjualannya. Bagaimana cara mengantisipasinya? Jadi apa yang disampaikan tadi katanya dengan pinjaman, jadi saya kira itu salah satu dari KUR. Katanya untuk checking bank itu lewat SID, Sistem Informasi Debitur, itu katanya berlaku. Kalau kondisinya masuk kategori langgar, tidak memungkiri untuk mengakses program kredit yang lain. Kemudian untuk para pelaku UMKM yang lain, pemerintah Kabupaten Demak memfasilitasi, apalagi dengan didukung kebijakan dari pemerintah pusat, untuk sekedar catering, snack, untuk rapat-rapat, souvenir yang relatif di daerah ada, silahkan didaftarkan di e-katalog lokal. Agar kami para pelaku di pemerintahan untuk pesan memudah. Karena kita lebih dekat pada cashless. Sampai dengan akhir Oktober kemarin, kita belanja di e-katalog itu masih relatif kecil. Karena terbatasnya informasi produk dari para pelaku UMKM. Mau cari pilihan yang lain enggak ada. Gitu loh. Jadi harus didorong ya. Snack rapat kok sentiling terus gitu kan ya. Baik. Kenapa enggak produk yang lain? Mungkin nasi bok dengan olahan bandeng, nah itu bisa Pak nanti dimasukkan e-katalog itu. Nasi bok dengan olahan bandeng. Bandengnya apa? Separuh dipotret. Seharga 25.000, kan itu. Satu paket sama buahnya jambu itu tadi ya. Makan siang dengan buahnya jambu misalnya. Ada yang apa itu? Satu pack buah-buahan. Nanti ada anggurnya, ada jambunya. Jadi tidak harus pir dari Cina gitu. Udah jauh lah itu, kita konsumsi yang lokal-lokal saja lah. Dan lebih sehat. Bu Bupati, silakan untuk harapannya ke depan seperti apa ini UKM di Demak? Ya, para UMKM di Kabupaten Demak, mari kita bersama-sama bangkit, dan tentunya pemerintah ini hadir selalu untuk panjenengan semua. Kalau Anda aktif, kita juga lebih semangat membantu para UMKM di Kabupaten Demak. Baik, kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu. Jadi pemerintah hadir untuk membantu membangkitkan kembali UMKM yang ada di Kabupaten Demak. Terima kasih banyak Ibu Bupati, Pak Sekda, dan juga Pak Kepala Dinas untuk bincang-bincangnya. Semoga memberi manfaat positif dan untuk bisa mengembangkan lagi, menumbuh kembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Demak untuk bisa naik kelas. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.